ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وأدبا في الدين يا رب العالمين. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada bulan Ramadan ini kita dapat memaksimalkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tahun ini Ramadan kita berharap Ramadan yang jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Dengan memaksimalkan amal ibadah kita, memaksimalkan keikhlasan kita dan juga memaksimalkan permohonan ampun, istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan rahmat dan juga bulan maghfirah. Merupakan kesempatan yang baik, yang sangat baik untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan kesempatan yang baik untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah membunuh. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan niat kita di awal Ramadan, kemudian diberikan keistiqomahan. Pada pagi hari ini kita mulai kajian bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini makanya kita akan khusus akan fokuskan semua kajian kaitannya dengan peningkatan keimanan. Tidak ada pelajaran dan kita fokus kajian kita bagaimana untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa, termasuk kajian-kajian kita pada bulan Ramadan. Kita difokuskan pada kajian-kajian yang kita harapkan menjadi arahan kita untuk membersihkan diri kita dari segala macam dosa dan memperbanyak menghiasi diri kita dengan berbagai amal. Dengan harapan kajian-kajian itu dapat membantu kita menjadi petunjuk bagi kita untuk menjalani hari-hari Ramadan ini dengan berbagai amal kebaikan. Pada pagi hari ini kita akan mulai dengan sebuah hadis qudsi, sebuah hadis qudsi Allah firman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi fala tadhlim. Wahai hamba, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman, perbuatan zalim atas diri, dan Allah Maha Kuasa. Allah itu Maha Kuasa. Tidak ada sesuatu yang dapat melarang dan memerintah Allah Subhanahu mengerjakan ini atau tidak mengerjakan. Akan tapi Allah komitmen terhadap dirinya sendiri. Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala memusnahkan makhluknya, dia tidak boleh. Dia adalah Maha Kuasa. Seandainya Allah menyiksa semua hambanya juga tidak boleh, karena Allah Maha Kuasa. Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki dan tidak ada yang menilai. Tidak boleh ini dan tidak boleh ini. Tapi Allah berkomitmen, wahai hamba-hamba, aku sudah haramkan kezaliman, perbuatan zalim, tidak akan zalim atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan perbuatan zalim itu haram di tengah-tengah kalian. Fala tadzalamu, maka jangan sekali-kali kalian saling menzalim. Dan ini akan menjadi landasan semua amal aktivitas kita. Kalau kamu berbuat baik, tidak mungkin tidak mendapatkan kebaikan. Karena itu bertentangan dengan ketetapan Allah untuk tidak terjadi kezaliman. Di dunia ini akan banyak terjadi kezaliman, akan tapi di akhirat nanti akan menutup
semua kezaliman. Barangkali kita di dunia melihat banyak orang yang terzalim, atau kita berbuat zalim dan tidak mendapatkan balasan. Oleh karena itu ada hari akhirat, dan ini akan menjadi landasan semuanya. Keadilan langit dan bumi kita semuanya diciptakan atas dasar keadilan. Kalau kamu bersungguh-sungguh, pasti kamu akan mendapatkan hasil dari kesungguhan. Dan sebaliknya, oleh karena itu hadis ini penting untuk kita baca. Saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah berbuat baik, kenapa saya malah mendapatkan keburukan? Jangan suudzon kepada Allah Subhanahu. Barangkali kita mencari balasan itu dari manusia. Manusia tidak ada yang bisa menjamin bahwa kalau kamu berbuat baik akan mendapatkan. Barangkali kita mengharapkan balasan itu dari manusia sehingga kita kecewa. Kok saya sudah baik tidak mendapatkan kebaikan? Saya sudah sungguh-sungguh kok tidak mendapatkan hasil. Barangkali kamu punya harapan, menggantungkan harapan itu kepada manusia, atau menggantungkan hasil itu dengan kemampuan kamu sendiri. Saya ini orang hebat, saya bisa. Kalau kamu mengandalkan diri kamu sendiri, maka Allah akan biarkan kamu berbuat, tidak memberikan bantuan. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah dengan mengerahkan segala kemampuan kita untuk berusaha mendapatkan kebaikan yang kita inginkan, Allah akan bantu. Meskipun kemampuan kita minimal, meskipun kita tidak punya apa-apa. Oleh karena itu, terkadang Rasulullah diberikan tawaran, kamu kalau ingin ini Allah mampu, ada malaikat ini, malaikat itu. Yang penting tunjukkan, dan itu banyak hamba-hamba Allah yang mendapatkan bukti-bukti dari mereka. Tapi keadilan yang hakiki yang akan Allah tegakkan nanti di hari yang tidak akan pernah ada kezaliman. Di hari, kalau di dunia kita diharapkan bahwa keadilan yang hakiki akan kita dapatkan di dunia, dan kita tidak percaya adanya akhirat, kita akan kecewa. Karena penegakan keadilan nanti yang hakiki adalah di akhirat. Di dunia sebagian akan diperjuangkan untuk mendapatkan keadilan. Orang yang bersungguh-sungguh mendapatkan hasilnya, orang yang berani mendapatkan kebaikan, dan sebaliknya. Akan tetapi terkadang orang baik di dunia dia tidak mendapatkan kebaikan itu di dunia. Sebagian, tapi mendapatkan kebaikan itu secara pasti di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oleh karena itu penting, Allah sudah tetapkan di sini di awal firman-Nya, ya ibadah. Ini sebuah untuk mengawali sebuah transaksi antara hamba Tuhan pencipta. Kenapa transaksi? Transaksi itu adalah kalau kamu berbuat baik, tauhid, Allah akan berikan balasan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina wa amwalahum bi anna lahum yuqatiluna fi sabilillah wa adana 'alaihim haqqan fit tawrati wal injil wa man awfa bi ahdihi fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum. Di situ kalimatnya adalah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum. Maka kalian harus merasa bergembira telah melakukan transaksi jual beli dengan Allah. Dan jangan pernah berpikir akan rugi kamu suudzon. Kalau kita berbuat baik atas dasar transaksi kita kepada Allah, tidak akan pernah. Kecuali kita kalau berbuat baik hanya lipstick, hanya ingin dianggap sebagai orang baik,
mendapatkan pujian dari manusia. Kamu berbuat baik di dunia ini, barangkali kamu dicemooh. Makanya kalau kamu melakukan kebaikan tapi atas dasar transaksi untuk mendapatkan kebaikan dari manusia juga, itu tidak masuk dalam kategori itu. Fastabsiru bi bainakum alladzi bayatum wa dzalika huwal fawzul. Dan ini yang melandasi semua transaksi yang Allah berikan berupa syariat taklif kepada hambanya. Dan Allah akan menjanjikan balasan-balasan yang baik bagi orang yang melakukan kebaikan. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah sudah tetapkan di awal haram Allah berbuat baik. Makanya jangan ragu-ragu kalau kamu bertransaksi kepada Allah, bertransaksi dengan Allah, jangan khawatir akan dizalimi. Kamu diperintahkan sholat, perintahkan puasa. Apa iya saya akan mendapat, sudah susah, apa iya saya mendapatkan kebaikan? Jangan pernah suzon sedikit pun. Dengan manusia, terkadang orang komitmen saya akan menepati janji, manusia bisa saja gelincir. Tapi Allah sudah tetapkan pada dirinya tidak akan berbuat zalim. Dalam semua taklifnya Allah berikan kewajiban ini, kewajiban itu, larangan ini, larangan itu. Kalau itu dalam rangka kamu patuhi dalam rangka bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah takut akan terzalimi. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Aku jadikan dan aku tetapkan kezaliman itu, perbuatan zalim itu haram sesama kalian. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Nah, di sini sesama manusia ini ada perintah untuk saling tidak menzalimi. Tapi tidak ada yang menjamin, karena dunia ini adalah tempat ujian. Mestinya kalian tidak boleh saling menzalimi. Kalau terjadi kezaliman, itu berarti orang yang gagal melaksanakan ujian dan di akhirat akan merasakan keadilan. Semuanya akan merasakan keadilan. Ya ibadi. Kemudian atas dasar itu panjang diskusi ini, tapi ini menunjukkan bagaimana sikap posisi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, posisi kita dalam beramal. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Setiap kesesatan terjadi pada manusia itu kesalahan manusia itu sendiri. Setiap petunjuk orang mendapatkan kebaikan dan dapat melakukan kebaikan itu semata-mata karunia Allah SWT. Ketika kita dapat berbuat baik, maka mesti kita tanamkan pada diri kita bahwa itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terjaga dari sifat kesombongan. Kalau kita berbuat baik, dapat berbuat baik, kemudian kita merasa karena itu atas perjuangan kita untuk menjadi orang baik, itu akan kita sombong. Tapi kita semata-mata kalau jadi baik itu atas petunjuk Allah. Tapi juga jangan kecil hati. Kita tidak boleh menyombongkan diri, juga jangan minder kalau jadi orang baik. Karena semua kebatilan mempertontonkan kebatilannya, keburukannya, tonton dan berbangga dengan baik. Meskipun kamu sedikit dan tidak dilarang untuk sombong, tapi kamu juga jangan pernah kecil hati. Meskipun kalau kamu dapat melakukan kebaikan di tengah-tengah lingkungan yang buruk. Semua kalian itu berpotensi untuk sesat atau pada dasarnya tidak mendapatkan petunjuk
tidak mengerti mana yang baik mana yang buruk. Oleh karena itu bagaimana kalau tidak tahu mana yang baik mana yang buruk kalian melakukan kebaikan? Kalau kamu dapat berbuat baik maka petunjuk itu semata-mata adalah karunia Allah SWT. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepada saya aku beri petunjuk kalian. Ya ibadi kullukum ja'iun, wahai hamba-hamba, semua kalian itu kelaparan, kekurangan. Illa man at'amtu, kecuali orang yang aku beri rezeki makanan kepadanya. Kalau ada makanan yang dapat kita makan, ada minuman yang kita dapat minum, atau karunia apapun, nafas dan seterusnya yang jadi bekal untuk menyambung hidup kita, maka semata-mata itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah menjadikan sesama kita menjadi perantara datangnya karunia Allah. Di antara yang paling utama adalah orang tua kita. Orang tua kita adalah Allah jadikan perantara sampainya karunia-Nya kepada kita, supaya kita tahu kalau kamu ingin bersyukur kepada Allah, kamu berterima kasih kepada orang-orang yang Allah jadikan perantara sampainya karunia yang datang kepadanya. Karena lam yaskurillah man lam yaskurillah, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Bukan karena kebaikan itu semata-mata dari orang yang memberi kita, baik itu makanan, harta maupun ilmu. Bukan semata-mata karena ilmu atau harta atau makanan itu datang dari orang yang memberikan kepada kita, tapi karena Allah jadikan dia sebagai perantara datangnya karunia itu kepada kita. Semuanya itu datang dari Allah. Petunjuk, ilmu, maupun makanan, maupun minuman, maupun harta, itu semuanya adalah karunia Allah semata. Hanya terkadang Allah berikan kepada kita melalui perantara orang yang kita cintai atau yang di sekitar kita. Supaya apa? Supaya kita kalau mau bersyukur kepada Allah, bersyukurlah kepada orang yang Allah jadikan perantara untuk sampainya karunia itu kepada kita, tanpa meyakini bahwa kalau bukan karena dia kita tidak akan mendapatkan karunia itu. Tetap semuanya adalah dari Allah SWT. Tanpa perantara pun Allah bisa memberikan makanan. Tanpa perantara Allah turunkan dari langit bisa. Sebagaimana Maryam punya Isa kemarin, itu kerjanya ibadah di Mi'raj, ya kan? Ibadah, tidak ada pengiriman. Ulama dakhala alaiha Zakaria wajada indaha rizqa. Setiap kali Zakaria melihat masuk ke ruangannya Maryam, dia dapatkan makanan. Qala anna laki hadza, wahai Maryam, ini dapat makanan dari mana? Qalat huwa min indillah. Allah bisa, dan itu juga bisa kita dapatkan apa yang didapatkan oleh Maryam. Dan bukan berarti terkadang itu lebih baik. Kita dapatkan langsung dari Allah itu terkadang tidak selalu itu lebih baik. Lebih baik ya seperti wajarnya kita dapat dari mana? Dari perantara. Ya ibadi, wahai hamba-hamba, kullukum arin illa man kasawtu. Wahai hamba-hamba, kalian semuanya itu tidak punya pakaian, tidak dapat berpakaian kecuali orang yang aku beri pakaian kepada. Fastaksuni aksuhu, maka maulah pakaian kepada, niscaya kenakan pakaian. Ini juga kebutuhan orang manusia.
Kita punya kebutuhan itu semuanya disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tahu kebutuhan mendasar kita saja tidak mampu untuk memenuhi. Dan itu hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kebutuhan-kebutuhan yang memenuhi ketamakan kita. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hamba, kalian itu senantiasa berbuat salah, siang maupun malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan akulah yang dapat memaafkan semua dosa. Semua keburukan itu akan mendatangkan keburukan. Amal yang buruk akan mendatangkan keburukan di dunia maupun di akhirat. Terkadang keburukan itu tidak langsung mendatangkan keburukan. Amal yang buruk terhadap tidak akan mendatangkan keburukan. Kalau Allah hapuskan, sudah terlanjur kita berbuat buruk, tapi kita belum mendapatkan keburukan, maka kita masih punya kesempatan untuk menghapuskan supaya tidak amal buruk itu tidak mendatangkan keburukan dengan cara bertobat, mohon ampun kepada. Maka Allah berfirman, fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku. Kalau kamu tidak mau minta ampun sehingga tidak aku ampuni, maka amal keburukan itu akan mendatangkan keburukan buat kamu, bencana di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu fastaghfiruni, maka Allah berfirman fastaghfiruni aghfir lakum. Sementara kalian tidak bisa lepas dari kesalahan. Kalau kalian tidak berharap kesalahan itu akan mendatangkan keburukan, bencana buat kamu, maka mohonlah ampun pada niscaya akan aku ampuni. Kalau Allah mau, atas dasar kekurangan kesalahan yang kita lakukan, Allah mampu menimpakan adab kepada kita kapan saja dikehendaki, dan Allah tidak tahu. Qul huwal qadiru ala ayyam alaikum adaban min fawqikum aw min tahtikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa. Katakanlah, Allah itu Maha Kuasa, mampu atas dosa-dosa kesalahan yang kalian lakukan. Allah bisa mendatangkan azab dari atas kalian atau dari bawah kalian. Aw yalbisakum ba'dakum ba'sa aw yulbisakum ba'sa. Atau kalian menjadikan saling bertengkar sehingga kekuatan kalian menyengsarakan kesengsaraan sebagian kalian yang lain. Bayudiko ba'dakum ba'sa, merasakan, menjadikan kalian merasakan penderitaan atas keganasan sesama kalian. Ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, sehebat apapun kamu tidak akan bisa mencelakaiku, tidak akan bisa mendatangkan keburukan atau bahaya. Sehebat apapun. Walan tablughu naf'i fatanfa'un. Begitu juga sehebat apapun kalian tidak akan dapat mendatangkan manfaat buat Allah. Tidak akan pernah kamu berjasa sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan supaya kita tidak ada perasaan kalau kita taat kepada Allah itu manfaatnya buat Allah. Kita mau berbuat baik, taat kepada Allah, berarti itu bermanfaat buat kamu, ya, itu buat kamu sendiri. Makanya Allah selanjutnya berfirman, "Lau anna ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Wahai hamba-hamba, seandainya kamu dari generasi pertama sampai generasi akhir, golongan manusia maupun jin,
Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin. Itu semuanya baik, bertakwa sebagaimana bertakwa sebagai orang yang paling bertakwa di antara kalian. Menjadi orang yang semuanya jadi orang yang sangat baik. Mazada dzalika fi mulki syai'an. Kebaikan kamu yang sebanyak itu dan dilakukan oleh semua generasi itu tidak akan sedikit pun menambah kekuasaan. Ya ibadi, law anna awwalakum wa insakum wa jinnakum, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, seandainya semua kalian, generasi pertama sampai generasi akhir, bangsa jin maupun manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, itu semua bejat sebagaimana orang yang paling bejat di antara kalian. Mana qasodari kami merugi. Itu kebejatan kalian itu tidak merugikan sedikit pun terhadap kekuasaan. Maka orang-orang kafir itu supaya tidak merasa sombong, misalkan orang kafir, saya berarti bisa melawan perintah Allah karena diperintahkan tidak mau beriman dan tidak beriman. Seolah-olah dia merasa Allah perintahkan beriman, saya nggak beriman dan tidak apa-apa, Allah nggak bisa berbuat apa-apa. Allah berkata, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum khatamallahu 'alaihim. Yang menjadikan kamu beriman tidak beriman bukan karena kamu hebat, karena memang Allah sudah segel hati. Maka hati-hati kalau kita sulit untuk mendapatkan satu petunjuk atau sulit untuk keluar dari kemaksiatan dan keburukan, maka itu adalah, jika kamu berbuat baik itu adalah perbuatan baik untuk diri kamu sendiri. Wa in asatum falah, kalau kamu berbuat buruk itu perbuatan buruk juga untuk diri kamu sendiri. Abi tajtarun am alayya tajtarun. Kamu lancang kepadaku itu karena saking baiknya aku atau saking lancangnya, sombongnya kamu. Allah itu barangkali kamu berani berbuat maksiat kepada Allah itu apa karena kamu saking yakinnya bahwa Allah itu maha baik, atau saking kerasnya kepala, sombongnya diri kamu terhadap Allah yang maha kuasa aja biasa bisa sombong dan tidak ada alasan. Kalau Allah baik tentunya kamu harus berbuat baik. Apa ada saking baiknya kemudian kamu balas dengan keburukan? Hanya orang bodoh ya, saking baiknya nanti Allah. Maka itu orang bodoh. Bagaimana orang berbuat berharap mendapatkan kebaikan? Makanya disebutkan al-ajizu, orang yang al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima badana. Orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang punya otak baik itu, dia berbuat baik, dia kendalikan nafsunya, kemudian mempersiapkan diri untuk bekal menghadapi kematian. Orang yang dungu, al-ajiz, orang yang dungu, man atba'a nafsahu hawa, dia turuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, lalu dia berada mengangan-angan Allah akan mendapatkan yang indah-indah. Itu dulu. Selanjutnya, ini adalah landasan motivasi. Kenapa kita beramal, mau kebaikan? Ya karena kalau kamu ingin mendapatkan kebaikan, kamu harus berbuat baik. Kalau enggak itu dulu. Masa orang mau mendapatkan kebaikan berbuat buruk?
Itu dungu. Tidak usah sekolah pun mestinya ada paham. Kalau sudah sekolah nggak paham, dungunya kuat ya. Kenapa? Karena mestinya dia ngerti daripada orang awam. Orang nggak sekolah aja ngerti. Misalkan kamu ingin orang itu bawa makanan, kamu ingin kamu dikasih makanan, orang itu kamu pukul kepalanya, biar ngasih. Dungu, ya kan? Barangkali kalau dia lebih kecil dia akan ngasih pada kamu. Tapi itu yang kamu dikasihkan kepada kamu itu bara api neraka. Jangan tertipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah menipu orang-orang mereka. Merasa saya dapat nipu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebenarnya mereka tidak menipu kecuali diri sendiri. Nah, saya berbuat buruk juga tetap mendapatkan kebaikan. Orang lain berbuat baik belum tentu mendapatkan kebaikan. Kalau saya saking hebatnya, saya berbuat buruk aja dapat kebaikan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Allah ini sedang mempermainkan mereka, menjadikan bahan ledekan. Mungkin orang nggak berani meledek, tapi orang ketawa hati kecil. Nah, kok bodoh setingkat itu? Yukhadi'una Allah, Allahu yastahzi'u wa yamudduhum fi tughyanihim, dan membiarkan dia terombang-ambing dalam angan-angannya. Saya ini merasa orang yang terpandang dan hebat. Itu di dalam angan-angannya. Mari kita sekarang lihat bagaimana para pendahulu kita Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tokoh senior tabi'in, para sahabat, menceritakan bagaimana sih orang-orang yang menjadi generasi awal yang itu dididik langsung oleh Rasulullah SAW, dan mereka adalah guru pertama kita, panutan kita, generasi pertama. Kita mengambil dari generasi ke generasi, dari level ke level. Kita lihat bagaimana gambaran guru angkatan kita yang pertama. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wallahi laqad adraktu sab'ina badriyan. Dia ini juga bukan sahabat, tapi dia pernah ketemu. Wallahi, saya pernah ketemu 70 orang yang ikut serta dalam perang Badar. Mereka adalah sebaik-baik sahabat. Sebagaimana para malaikat yang ikut perang Badar itu juga malaikat yang baik. Sampai turun khusus yang Furqan, yang menghafal zaman surat Al-Anfal. Wallahi, dia mau menceritakan bagaimana guru pertama kita, generasi pertama kita. Aku telah pernah sempat menjumpai 70 orang sahabat yang ikut perang Badar. Orang-orang yang perang Badar ini orang-orang pilihan. Masih ada 70 orang, 300 sekian orang yang ikut perang Badar. Imam Al-Hasan Basri masih sempat ketemu dengan 70 di antaranya. Dia gambarkan bagaimana potret guru angkatan kita, angkatan pertama kita. Lau ra'aitumuhum, kira-kira kalau kamu melihat mereka ini, padahal pada satu generasi setelah sahabat, ini generasi tabi'in. Lau ra'aitumuhum, kalau kamu lihat para sahabat, kultum, kamu akan melihat ini adalah majani, ini orang-orang gila, saking gandrungnya dengan kebaikan. Padahal kita ini dengan kebaikan itu baunya itu kayak sudah merasa kalau berbuat baik itu pasti susah, ya. Mendengar perjuangan melakukan kebaikan
nggak populer, nggak bergengsi. Nah ini ada orang-orang yang gandrungnya dengan kebaikan itu sampai kamu sendiri akan bilang mereka ini orang-orang gila. Kisahnya tentunya sangat banyak, tapi ringkasnya kira-kira kalau kamu melihat mereka, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kamu akan mengatakan ini adalah orang-orang gila. Walau ra'au akhyarakum, kalau mereka melihat orang-orang terbaik generasi kalian ini kan generasi tabi'in. Kalau orang-orang terbaik hari ini mereka lihat, maka kira-kira laqalu, para sahabat itu pasti akan mengomentari ma lihaula'i fil akhirati min khalaq. Orang-orang yang paling baik ini pun di akhirat tidak akan dapat apa-apa kalau kerjanya kayak gini. Kerjanya kayak gini mau dapat apa di akhirat? Walau ra'au syirarakum, kalau mereka para sahabat itu melihat orang-orang jahat di antara kalian, orang-orang fasiknya, qalu, mereka pasti akan mengatakan haula'i la yu'minu biyaumil hisab. Orang-orang ini tidak beriman akan hari pembalasan. Kok loss, dol, berbuat baik ini loss, nggak mikir apa-apa. Dia nggak, orang ini nggak percaya sama sekali bahwa semua keburukan itu akan, semua amal perbuatan itu akan kembali pada dirinya. Maka dia loss, berbuat buruk. Walaqad ra'aitu aqwaman, saya lihat, sungguh aku melihat, ketika melihat potret mereka itu saya melihat satu kelompok manusia karena di dunia ahwana ala ahadihim minat turabi tahta qadamaihi. Mereka itu memandang harta dunia, senangan dunia. Senangan dunia itu bukan harta saja. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsu yang tidak sesuai dengan kepentingan dunia dan akhirat kita. Kalau mereka melihat dunia, mereka itu, aku melihat mereka itu memandang dunia itu lebih rendah daripada tanah yang diinjak ke bawah kedua kaki. Walaqad ra'aitu aqwaman yumsi ahaduhum, saya melihat mereka itu pada waktu sore, mayajidu wa mayajidu indahu illa qutan, dia hanya punya makanan itu sekedar yang dia habis dia makan hari ini. Fayaqulu, itu pun dia mengatakan la aj'alu hadza kullahu fi batni, sehari ini hanya ada stok makanan satu piring. Itu masih dia katakan tidak akan saya masukkan semua dalam perutku, bal la aj'alanna ba'dahu lillahi azza wa jalla, tapi akan aku bagi sebagian untuk Allah Subhanahu wa taala. Fayatasaddaqu bi ba'dihi, lalu sebagian itu dia sedekah. Wa in kana huwa la ahwaju mimman yatasaddaqu. Meskipun terkadang orang yang dia sedekah itu lebih, dia sendiri lebih membutuhkan daripada orang yang dia sedekah. Nah, terkadang orang itu sedekah itu bukan sekedar mengikuti kebutuhan, dan kebutuhan itu terkadang bukan hanya sekedar orang itu lapar, orang kenyang juga, kalau dia pengen itu juga tidak akan habis. Karena keinginan tidak ada habis. Kata Rasulullah, seandainya anak manusia itu lau ana di Adam wadian pindah habis, kalau orang itu anak Adam itu bisa mendapatkan emas sebesar bukit itu atau selembah, pasti dia akan berangan-angan untuk mendapatkan dua emas, dua bukit. Dan tidak ada yang menghentikan ketamaannya kecuali dua. Tamaan itu tidak ada habisnya, maka berhentilah dari sekarang. Selain kepada kebaikan, selain berbuat baik, tamaklah untuk berbuat baik, dan tidak usah menunggu kamu punya banyak harta untuk berbuat baik.
Innamal faqihu az-zahidu fid dunya. Orang yang dikatakan faqih, tapi orang yang pintar itu adalah az-zahidu fid dunya, orang yang zuhud di dunia, orang yang tidak menaruh keinginan apa-apa terhadap kesenangan dunia. Yang dia lihat itu apa kebaikan yang akan dia datangkan. Uang itu berapapun besarnya, kira-kira apa kebaikan yang dia datangkan. Kebaikan yang dia datangkan itulah yang menjadi konsentrasi seorang yang fakir. Bukan besarnya uang itu, 50.000, 100.000, 1 juta, 1 miliar. Dia lihat uang itu mendatangkan kebaikan atau tidak. Kalau mendatangkan kebaikan yang besar, dia tamak terhadap kebaikan yang didatangkannya. Tapi kalau justru harta itu mematikan hati, mendatangkan maksiat, maka dia benci sebesar apa. Orang fakih itu bukan melihat berapa nominalnya. Orang yang fakih itu melihat keburukan atau kebaikan yang dia datangkan. Untuk apa kalau orang kaya punya harta tapi justru mendatangkan banyak bencana di dunia maupun di akhirat? Tidak jarang orang yang hartanya melimpah, hidupnya sengsara, akhirnya bunuh diri. Dan tidak juga sedikit orang, tidak sedikit orang yang tidak punya apa-apa tapi dia berbahagia, bahagia tidak terlalu tamak ingin mendapatkan apa yang dia tidak punya. Makanya orang tua saya itu kalau berbesar, kalau pengen jadi bahagia, tidak usah punya apa-apa dan tidak usah pengen apa-apa, kamu akan bahagia. Kamu pengen bahagia itu nggak usah punya apa-apa dan nggak usah pengen apa-apa, kamu akan bahagia. Ar-Raghib, orang yang cerdas itu, al-faqih itu, orang yang faqih itu adalah orang yang zuhud terhadap dunia dan punya keinginan semangat tamak terhadap akhirat. Kebaikan tadi ya. Ada ibu fil ibadah, tekun beribadah, sedikit tapi dia tekun. Apalagi banyak. Nah, yang penting tekun. Kemudian ditingkatkan dari sedikit menjadi banyak. Yang suruh hikmat Allah, dia sebarkan ilmu-ilmu Allah, hikmah kata apa namanya, ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ajarkan kebaikan kepada manusia, ajak kebaikan, mari berbuat baik, ini kebaikan, kamu mau berbuat baik. Fa'in kubilat hamidallah, kalau orang menerima ajakannya dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Itu semuanya adalah petunjuk Allah, diberikan kepada siapa saja yang diberikan. Wa in ruddat hamidallah. Dan kalau ditolak, yang diajak itu juga menolak, dia juga bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Maha Kuasa. Tidak bisa kita mendikte ke Allah, ini kasih petunjuk, ini kasih petunjuk. Allah akan memberikan petunjuk siapa yang dikehendaki dan akan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Bersyukur kepada Allah, Allah Maha Kuasa. Itu adalah perkataan Hasan. Oleh karena itu di dalam dua hal ini tadi, yang pertama motivasi dalam yang disebutkan di dalam kenapa, logikanya bagaimana kita berbuat, beramal, itu bisa dijelaskan secara panjang lebar di dalam hadis qudsi. Kemudian secara potret praktek bahwa itu pendahulu kita, itu adalah para pendahulu kita, tokoh-tokoh kita seperti itu potret, mestinya menjadi teladan. Meskipun mereka itu adalah para pendahulu kita dan tokoh-tokoh kita, maka masing-masing kita itu akan dimintai pertanggungjawaban seperti apa yang kita lakukan. Tidak bisa. Rasulullah saja mengatakan kepada putrinya, wahai Fatimah, di dunia ini kamu minta saja apa saja. Di
Di akhirat aku tidak bisa memberikan sedikit. Kamu berbuat apa ya? Berbuat apa ya? Kalau kamu ingin mendapatkan di akhirat, di dunia ini minta apa saja, aku kasih sebatas kemampuan yang diberikan kepada. Tapi berbuatlah baik kalau kamu ingin mendapatkan kebaikan di akhirat. Tidak ada yang bisa menolong kecuali dirimu sendiri. Laisal fata man yaqulu kana abi. Orang yang sejati itu bukanlah orang yang mengandalkan siapa nenek moyang bapak nokotok. Innal fata yaqulu man ana. Orang yang sejati itu ya dia, inilah saya, putra. Artinya meskipun para pendahulu kita itu adalah pendahulu yang hebat, agama kita adalah agama yang hebat, tapi pada akhirnya adalah kita sendiri mempertanggungjawabkan. Pada akhirnya ya kehebatan apapun, sebesar apapun kebaikan yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan. Wanudu antil jannah itu orang-orang penduduk surga. Dan dikatakan antil jannah itulah surga. Kalian dapatkan peroleh bima kuntum ta'malun, atas apa yang kamu perbuat. Oleh karena itu, marilah kita mengevaluasi kembali, menata kembali. Kita jadikan momen Ramadan ini, kita jadikan untuk mengevaluasi. Apakah kita masih memiliki motivasi-motivasi yang tidak pas? Karena motivasi-motivasi yang tidak pas akan melahirkan juga sikap-sikap. Kalau ada motivasi-motivasi yang tidak pas, cara berpikir yang tidak pas, segera kita perbaiki. Saya beramal untuk ini, untuk itu, untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan itu, supaya begini, begitu. Coba dicek. Siapa tokoh-tokoh kita? Mari kita kenal. Dengan mengenal tokoh-tokoh kita berharap kita tersadar kita ini adalah anak Adam, bukan anaknya iblis. Kita juga bukan anak malaikat. Malaikat tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah. Dia tidak pernah hawa nafsu. Tapi kita juga bukan anak iblis. Kalau berbuat salah, keras kepala. Kita adalah anak Adam yang ingin selalu berjuang untuk mendapatkan kebaikan. Dan ketika tergelincir, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lupa mihada, astagfirullah wa Assalamualaikum.